dengan NPM 2340302006. Dan saya Muhammad Ilyas dengan NPM 2340302014. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan mensimulasikan permodelan sistem kendali posisi motor DC menggunakan model yang diambil dari salah satu jurnal sebagai referensi utama dalam tugas ini. Eh, kami memilih jurnal yang berjudul Kendali Posisi Motor DC dengan menggunakan kendali PID karya Imrotul Hudati, Alif Purnomo Aji, dan Salim Nur Rahmah dari Universitas Gajah Mada karena jurnal ini menyajikan proses penularan model matematis motor DC secara jelas dan lengkap. Hal ini sesuai dengan tujuan tugas kami, yaitu mencari dan memahami plan model dari suatu sistem untuk kemudian digunakan dalam simulasi pengaturan. Dalam jurnal ini transform function-nya digunakan yaitu pada halaman 4 yang ini. Transfer function ini menggambarkan hubungan antara tegangan input dengan posisi sudut sebagai output. Bisa dilihat di sini ada theta S per Vs, yang dimana theta S ini posisi sudut poros motor atau output dalam domain Laplace atau radian, dan Vs ini yaitu tegangan masukan input yang diberikan ke motor dalam domain Laplace atau volt. Selanjutnya ada sama dengan K, yang dimana K ini yaitu konstansa motor yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara listrik dan gerak dalam motor. Selanjutnya di sini ada S, yang dimana S ini variabel Laplace atau kompleks digunakan untuk analisis sistem dinamis. Selanjutnya di sini ada JS plus B, yang dimana JS ini yaitu momen inersia rotor, menunjukkan seberapa besar massa yang harus diputar. Dan B ini yaitu koefisien redaman mekanis atau gesekan resistansi gerakan mekanik. Selanjutnya itu ada LS plus R, yang dimana LS ini induktansi armatur motor, sifat listrik dari kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet. Dan R ini yaitu resistansi armatur motor, yaitu hambatan terhadap arus listrik. Selanjutnya yaitu ada plus K kuadrat. Sama seperti tadi, yaitu konstanta motor yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara listrik dan gerak dalam motor. Bisa dilihat juga di sini parameternya yang digunakan pada penelitian ini, yaitu ada J sama dengan 0,01 kg meter kuadrat, B sama dengan 0,1 Newton meter second, ada L sama dengan 4,05 Henry, dan R sama dengan 8,1 ohm, K sama dengan 0,01. Kembali lagi, dengan menggunakan model ini kami dapat menghubungkan sistem permodelan motor DC di MATLAB, Simulink, dan melakukan analisis terhadap respon dinamis sistem. Selain itu, jurnal ini menyusun model berdasarkan prinsip-prinsip dasar kelistrikan dan hubungan elektromekanis yang merupakan dasar penting dalam memahami sistem pengaturan. Oleh karena itu, jurnal ini sangat sesuai untuk dijadikan acuan dalam mencari dan menggunakan plan model pada tugas ini, yang kemudian digunakan dalam Simulink mengendalikan menggunakan MATLAB Simulink. Oke, langsung saja kita ke MATLAB-nya. Yang pertama itu kita masukkan terlebih dahulu parameter-parameternya. Seperti biasa, no script. Parameter. Untuk parameter-parameter yang kita akan ketik ini itu ada di jurnal yang sudah kita
bahas sebelumnya. Itu yang pertama ada J sama dengan 0,1 ya. Dan ada B sama dengan 0,1. Ada L sama dengan 4,05. Selanjutnya ada R sama dengan 8,1. Selanjutnya ada K sama dengan 0,01. Ini kita kasih masuk 6 sama dengan K. Dan juga den sama dengan dalam kurung J kali L koma C kali R ditambah B kali L koma B kali R tambah K kuadrat. Selanjutnya GS sama dengan PF 6 korden. Nah di sini sebelum kita simpan terlebih dahulu. Kita kasih nama GS part 2 sistem open loop. Tanpa PID. Oke, kita simpannya di Dex. Oke. Nah, untuk transfer functionnya di sini sudah muncul. Nah, model inilah yang kita akan simulasikan di Simulink. Oke, langsung saja kita ke Simulink. Oke, langsung saja ke browser. Link. Sini yang pertama itu ada instan masuk.
Terus itu ada match. Selanjutnya ada scope. Dan selanjutnya itu ada transfer function. Oke, prosesing terlebih dahulu. Ya, di sini untuk untuk kita ganti jadi kita panggil 6 yang sesuai sudah kita ketik pada codingan sebelumnya 6 korden. Oke, kita apply dulu. Oke, jadi kita hubungkan. Oke, kita lihat. Oke, selanjutnya kita coba untuk jalankan. Kita coba lihat tuh hasil outputnya. Nah, ini merupakan hasil grafik atau hasil responsif dari output model fungsi yang kita miliki tadi. Nah, kalau kita lihat dari di sini untuk outputnya yang dihasilkan oleh rangkaian tanpa kontrol PID ini sangat jauh dari nilai set point yang kita miliki, yang dimana set point kita itu yaitu 1. Oke, selanjutnya eh, selanjutnya kita kembali lagi ke codingan kita tambah step PS. Kita coba untuk jalankan. Kita coba untuk run. Oke, maka akan muncul grafik. Kita bisa seperti inilah merupakan contoh grafik yang ada di MATLAB. Di sini kita bisa melihat secara detail eh, untuk rest time-nya. Terus juga kita bisa lihat setting time-nya dan juga kita bisa melihat steady state-nya. Nah, yang pertama ini ada respon time. Ya, respon time. Respon time ini adalah kecepatan respon buat
buatan sistem yang kita miliki, di mana ketika dia akan mengontrol PID, maka di sini responnya itu sekitar 1,14. Respon ini juga bisa kita ubah ketika nantinya kita bisa menambahkan kontrol PID. Jadi kita bisa mengubahnya. Selanjutnya di sini ada yang namanya setting time. Setting time ini adalah waktu dia mencapai ke stabil 1 detik yang stabil. Nah, waktu di sini yaitu sekitar 2,07 detik. Kita juga bisa melihat berapa nilai yang kita dapatkan atau nilai responnya dari rangkaian tanpa kontrol. Kalau kita lihat steady state-nya di sini, selanjutnya yaitu ada steady state-nya di sini juga, yaitu ada 0,0123 yang bernilai 0,0123. Nah, ini merupakan nilai yang sangat jauh dari nilai yang kita setting yaitu 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tanpa kontrol PID model fungsi ini tidak dapat mencapai nilai set point atau dia sangat sulit untuk naik ke set point yang kita tentukan. Oleh karena itu, nanti di video berikutnya kita akan mencoba menambahkan kontrol PID. Bagaimana kontrol PID tersebut berfungsi agar nilai output dari rangkaian kita ini dia bisa kita setting ke rangkaian 1 dengan stabil dan akurat. Jadi kita bisa menyetting hingga ke nilai 1. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dari parameter tersebut, kami akan menyederhanakannya ke dalam rumus yang ada pada jurnal tersebut, yang mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya.